Bocah perempuan ini menangis kencang setelah ayahnya tiba-tiba muncul dari dalam air. Sang bocah mengira itu adalah siluman air yang sering memangsa manusia. Melihat anaknya menangis ketakutan, sang ayah berusaha menenangkan suasana. Ia mulai melakukan atraksi lucu di dalam air dengan mengangkat kedua kakinya ke atas dan menggoyangkannya seperti sirip ikan. Bocah itu akhirnya berhenti menangis dan tertawa gembira, mengira ayahnya sedang melakukan atraksi hebat. Namun tawa itu berubah menjadi kebingungan ketika tubuh sang ayah terlihat seperti terseret oleh sesuatu di dalam air. Sang ayah terbalik, hanya kakinya yang terlihat di permukaan. Si bocah yang tidak menyadari bahaya itu terus bersorak dan memuji pertunjukan ayahnya. Tiba-tiba kepala sang ayah muncul di permukaan air dan tak lama seperti dicabik oleh sesuatu yang ganas. Air sungai di sekitarnya berubah menjadi merah darah. Sebelum ada yang sempat menolong, tubuh sang ayah hilang terseret ke dalam air yang semakin gelap. Suasana desa mendadak mencekam. Warga yang percaya cerita tentang siluman air menjadi panik. Mereka segera memanggil seorang biksu dari desa seberang yang dikenal sebagai pemburu siluman. Biksu itu datang dengan pakaian ritualnya. Ia membawa sesajen dan memulai upacara untuk menangkap siluman air tersebut. Setelah melemparkan sesajen ke sungai, tiba-tiba terjadi ledakan kecil di air dan seekor ikan pari raksasa muncul ke permukaan. Warga bersorak kagum melihat keberhasilan biksu tersebut. Mereka percaya bahwa ikan pari itu adalah siluman yang telah memangsa banyak orang. Ikan tersebut kemudian ditangkap dan diikat, sementara warga memberikan hadiah berupa uang dan hasil tangkapan ikan kepada sang biksu sebagai tanda terima kasih. Namun di tengah euforia itu, seorang pria bernama Zhang berbicara lantang. Ia adalah seorang pemburu siluman juga. Meski selama ini sering gagal dan diremehkan, Zhang dengan tegas mengatakan bahwa ikan pari itu hanyalah ikan biasa, bukan siluman. Ucapannya itu membuat warga marah, terutama karena penampilannya yang lusuh seperti seorang pengemis. Warga menuduhnya iri dan memukulinya tanpa ampun. Zhang tetap bersikeras bahwa ikan itu tidak bersalah, namun warga yang telah terhasut oleh biksu gadungan itu menangkap Zhang dan menggantungnya di tiang kincir angin sebagai hukuman. Biksu palsu itu kemudian menyatakan bahwa sungai telah aman dan warga merasa lega. Mereka kemudian mengadakan selebrasi besar-besaran, menari dan berenang di sungai. Namun tanpa mereka sadari, ancaman sebenarnya masih mengintai di bawah permukaan air. Bahaya belum benar-benar hilang dan kegembiraan mereka mungkin segera berubah menjadi mimpi buruk. Di sebuah kampung nelayan, suasana berubah menjadi mencekam ketika seorang wanita yang sedang mengadakan selebrasi di sungai tiba-tiba dicaplok oleh siluman ikan ganas. Makhluk ini telah menjadi momok selama berbulan-bulan, menewaskan banyak warga tanpa ampun. Semua kekacauan ini bermula dari ulah seorang biksu gadungan yang mengaku mampu menangkap siluman air. Namun ia justru salah tangkap, menyasar ikan pari biasa yang dikira siluman. Sebelumnya Zhang, seorang penangkap siluman berpengalaman, telah memperingatkan warga. Namun ia malah dituduh sebagai pembuat onar dan diikat di tiang kincir. Ketika biksu gadungan itu dengan percaya diri mengumumkan bahwa sungai telah aman, warga langsung terjun ke air untuk merayakannya dengan menari dan menyanyi. Zhang yang terikat memperhatikan sesuatu yang janggal. Ia melihat pergerakan makhluk besar yang berenang mendekati kerumunan. Dengan panik, Zhang berteriak memperingatkan warga untuk segera keluar dari sungai itu. Kepanikan pun terjadi, tetapi salah seorang ibu yang sedang bernyanyi terlambat menyadari bahaya. Dalam sekejap, ia dicaplok oleh siluman ikan yang ternyata adalah pelaku sebenarnya dari rentetan teror di kampung itu. Menyadari bahaya yang nyata, warga bergegas berenang naik ke tepi sungai. Namun situasi semakin kacau. Di tengah kekacauan, salah satu warga bertanya kepada biksu gadungan itu, apakah mereka benar-benar aman? Dengan penuh keyakinan palsu, sang biksu menjawab bahwa mereka akan aman selama berada di atas. Namun kenyataan berkata lain. Lidah panjang siluman itu tiba-tiba mencuat ke darat dan menyeret seorang pria, menjadikannya korban berikutnya. Kepanikan pun semakin memuncak. Warga mulai menyadari bahwa biksu itu hanyalah penipu. Kepala desa yang marah menuntut biksu mengembalikan uang yang telah diambilnya. Namun sebelum ia sempat bertindak lebih jauh, kepala desa sendiri menjadi korban. Tubuhnya tersedot oleh lidah siluman yang semakin ganas. Dalam situasi yang semakin genting, Zhang berteriak memberikan instruksi. Semua orang harus diam dan pura-pura mati. Ia tahu siluman itu berburu dengan mengandalkan gerakan. Warga dengan cemas mematuhi perintah Zhang. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar riak air yang mengancam. Namun ketegangan pecah ketika seorang bocah kecil tiba-tiba berlari ke arah ibunya di seberang. Lidah monster itu segera muncul dan siap mencaplok mangsa berikutnya. Dalam sekejap, ia dicaplok oleh siluman ikan dan lenyap tanpa jejak. Zhang yang sebelumnya sangat ketakutan berniat menghampiri ibunya, namun gerakannya itu terdeteksi oleh siluman ikan tersebut. Lidah siluman itu muncul dan langsung mencengkram punggung Zhang. Melihat anaknya ditarik oleh makhluk ganas itu, sang ibu pun panik dan histeris. Tanpa pikir panjang, ia mengejar Zhang, berusaha meraih anaknya agar tidak terjatuh ke sungai. Zhang terus menangis ketakutan. Warga sekitar berusaha membantu. Mereka memotong rambut Zhang dengan parang sehingga Zhang sempat terlepas. Namun
lidah siluman ikan itu kembali menyambar Zeng. Dengan cepat, seorang warga berhasil memotong lidah siluman tersebut. Malangnya Zeng malah terpeleset. Tubuhnya berguling-guling hingga hampir jatuh ke sungai. Beruntung ibunya sigap dan menggenggam tangan sang anak. Ibunya berusaha menenangkan anaknya tersebut. Namun tak lama dari itu, siluman ikan kembali muncul dan langsung mencaplok tubuh Zeng hingga lenyap ke dalam sungai. Sang ibu tak dapat menerima kenyataan itu. Dengan penuh amarah, ia mengambil parang dari seorang warga dan melompat ke sungai, bertekad melawan siluman itu. Sang ibu pun muncul di permukaan air, berteriak memanggil-manggil siluman ikan itu. Di saat yang sama, Zhang mencoba melepaskan ikatannya untuk menolong ibu Zeng. Ketika sang ibu menoleh ke belakang, siluman ikan itu muncul dengan wujud aslinya yang besar dan menyeramkan. Mereka saling bertatapan. Sang ibu terdiam kaku merasa ketakutan. Ia memohon agar anaknya dikembalikan, namun sang ibu malah dilahap oleh siluman ikan tersebut. Siluman ikan itu pun mengamuk menghantamkan tubuhnya ke jembatan kayu hingga jembatan tersebut patah. Keranjang yang berisi bayi terlepas dari genggaman seorang ibu lainnya. Keranjang itu meluncur hampir jatuh ke sungai tempat siluman itu menunggu. Namun papan jembatan yang diinjak Zhang tiba-tiba terangkat, membuat keranjang bayi tersebut berbalik arah. Sayangnya ekor siluman ikan kembali mengganggu sehingga keranjang bayi itu meluncur lagi ke arah sungai. Dengan cepat, Zhang menarik seorang biksu gadungan di atas jembatan untuk menambah beban, berharap keranjang bisa berbalik lagi ke arahnya. Namun rencana itu gagal. Keranjang bayi malah tercebur ke sungai, tepat di hadapan siluman ikan yang masih mengintai. Lanjut next part dan tetap di Snack Video bikin semua beken.